Jadi mesti di segala macam, bahkan off takernya, kalau off takernya nggak ada, dinas LH itu harus siap jadi off taker gitu, nyerap komposnya, nyerap material daur ulangnya. Nah, itu harus turun tangan oleh Pemda. Saya kira tidak, ya bagus kalau Bapak bisa 3 bulan tuh, saya acung jempol banget deh. Kan tempat lain tuh 6 bulan itu masih 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 ringkih lah, si bayi ini masih ringkih gitu ya Pak ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan ini Pak, peraturan Perda Pak. Jadi kalau boleh sih Perda Bapak itu lebih khusus terkait dengan masalah pengurangan sampah di sumber, masalah pemilahan sampah, masalah apa namanya, produk-produk yang akan dipasarkan dan seterusnya. Jadi ada di Perda Bapak supaya anunya lebih kuat, apa pegangan hukumnya lebih kuat gitu ya Pak ya. Kemudian yang paling penting insentif Pak. Bapak kasih insentif ke masyarakat deh. Pak, dulu Pak Husen ya. Itu kalau misalnya mereka tuh seneng banget Pak, cuma dikasih sertifikat aja. Oh, kelurahan ini, RW ini itu juara nih anunya, KSM-nya, juara milah sampahnya, misalnya seperti itu Pak ya. Jadi mereka akan terpacu untuk melakukan itu terus gitu. Itu mungkin ya dari sisi peraturan gitu ya. Kemudian dari sisi apa kelembagaan nih Pak. Jadi mungkin kemarin Pak Su pernah nanya sama saya, itu kalau KSM tuh operator atau bukan? Nah, itu Bapak ya. Operator itu kan kita bisa swasta, pihak ketiga, Betul. bisa UPTD ya Pak ya. Nah, masyarakat ini posisinya itu perlu kita lembagakan Pak, apa gitu ya. Apakah memang dia tetap sebagai KSM atau kita bisa jadikan dia sebagai operator dan seterusnya. Kemudian kalau operator regulatornya seperti apa? Operator untuk KSM, regulator untuk KSM ya Pak ya, mungkin dinas LH dan seterusnya. Kemudian terkait satu lagi Pak Oswar, teknologi nih. Teknologi ini tadi kan saya dengar ada RDF ya. Saya lihat banyak TPS-nya di Indonesia ini rata-rata RDF arahnya. RDF ini kalau misalnya Bapak bisa dapat industri semen, tadi saya dengar ada semen gitu ya. Saya nggak tahu di Jawa Tengah, kan ada di Cilacap ya Pak ya. Cilacap kan deket tuh, relatif deket Betul. dari Banyumas ya. Selama ini Holcim kan ada Holcim. Itu menyerap RDF-nya Kabupaten Cilacap. Nah, mungkin Bapak bisa bisa terabas ke Cilacap supaya RDF Bapak ini bisa langsung diserap. Itu beruntung banget Bapak, nggak semua nggak semua wilayah apa namanya punya punya off taker yang seperti seperti Holcim gitu ya. Itu jarang banget. Jadi Bapak udah punya anunya banyak banget deh, poinnya banyak banget. Saya kira itu tinggal Bapak sempurnakan lagi sehingga ini akan dijadikan nanti role model untuk yang lain-lain, untuk kabupaten kota yang lain. Saya kira itu dulu Pak Oswar yang saya sih seneng banget gitu ya. Seneng banget apa namanya bisa denger nih ceritanya Pak Giri, ceritanya DML nih keren banget. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih. Kasih Bundang. Bu Endang ini guru saya dulu zaman saya baru urus-urus Jangan sampah ya gitu Bu ah. ya. Ketemu lagi. Oke, makasih Bu Endang. Nah, tadi ada beberapa yang mungkin sangat menarik bisa menjadi agenda kita ke depan jika memang belum kita lakukan. Tapi poinnya adalah memilah sampah itu juga perlu menjadi perhatian kita di memilah sampah di hulu ya. Kemudian pendanaan dan juga tadi insentif itu menarik Bu. Insentif masyarakat tuh memang kadang-kadang senang aja kalau dapat sertifikat gitu ya. Misalnya RT yang paling rajin dan seterusnya. Silakan Pak Giri mungkin ada tanggapan. Terima kasih Bu Endang. Dulu yang mengantar Bu Endang ke kalori itu saya, Bu. Nah, Bu Endang lupa. Pada waktu kalori longsor, saya antar Bu Endang. Jadi, jadi untuk pengurangan, sebetulnya kita sudah mainkan jurus pengurangan di sumbernya, Bu. Bahkan kami, pemerintah Kabupaten Banyumas ini memberikan penghargaan bagi rumah tangga yang mau memilah sampah dari sumbernya. Jadi kalau kita bicara pengurangan ini, kita berikan insentif kepada rumah tangga yang mau memilah. Kita beli sampah organik hasil pilihan rumah tangga ini dengan harga Rp100 per kilogram. Kemudian sampah anorganik high value dalam hal ini untuk memudahkan bahasa itu kita menggunakan bahasa rongsok. Itu pun kita beli, Bu, eh, sesuai dengan harga pasar. Kemudian kita menyediakan 27 list sampah high value ini atau rongsok ini.